Ya, selamat siang. Saya barusan keluar dari ruangannya Pak Ketua DPR. Kita tadi menanyakan terkait dipanggilnya pejabat Banyuwangi kemarin yang membuat SE surat edaran terkait penutupan dari bisnis-bisnis minimarket, toko-toko yang buka malam, kafe, terus tempat biliar. Ya, kita sudah menerima hasilnya tadi dikabarkan bahwa hasil rapat dari DPR kemarin yang memanggil pejabat Banyuwangi. Kemarin ada hampir semua DPR karena terkait menyangkut masyarakat. Saya terima kasih kepada Pak Ketua, Pak Made, kepada Pak Wakil Ketua juga, Pak Michael, dan kepada Bu Rifa, Mas Jamroni, dan teman-teman yang lain yang kemarin sempat memanggil pejabat Banyuwangi. Dan kabar gembira juga kepada semua pengusaha biliar, minimarket, atau pengusaha-pengusaha kafe, atau semuanya. Ini kabar gembira bahwa 1 kali 24 jam peringatan daripada DPR untuk SE surat edaran penutupan ini sudah tidak berlaku, ya kan? Jadi kemarin terjadi arogansi daripada pejabat-pejabat yang seenaknya sendiri. Katanya Bu Rifa, pejabat Banyuwangi ini konsistensi dalam ketidakkonsistensian, ya. Maksudnya dia membuat aturan tapi dilanggar juga aturannya sendiri. Itu kan undang-undang saat undang-undang Covid. Kenapa undang-undang Covid diperlakukan sekarang? Kan itu menyalahi aturan. Ya, hari ini mungkin DPR sepi tidak ada kegiatan, tetapi saya tadi sudah ketemu dengan Pak Ketua yang mengatakan bahwa sesuai hasil kemarin dipanggilnya pejabat Banyuwangi untuk segera surat edaran itu dicabut agar masyarakat tidak konflik, menjadi bingung, tidak tegang, ya. Sehingga kabar tadi membuat kebahagiaan semuanya bagi para pengusaha, ya, dari para semua yang ada punya tempat-tempat kemarin yang katanya ditutup. Surat edaran itu dengan resmi diperintah dicabut oleh DPR dan pejabat harus segera mencabut dan itu tidak berlaku. Bahkan kemarin ada DPR mengatakan seperti Bu Rifa, Mas Jamroni mengatakan juga katanya ini Satpol PP ini lebay. Ya memang lebay. Jadi jangan sampai jabatan Satpol PP ini digunakan dengan semena-mena minta bantuan Polres untuk kegiatan ini jangan. Nggak usah, masyarakat jangan ditakut-takuti. Itu aturan Bupati saat 2021 2022 itu. Itu peraturan saat Covid untuk menutup semua itu. Kenapa diberlakukan sekarang? Ini bentuk arogansi pejabat Banyuwangi, ya. Tetap saya umumkan kepada semua pengusaha, ya, baik biliar, baik minimarket, baik kafe, tetap karena kemarin sudah katakan di dalam DPR ketika jam 9 tutup atau jam 10 tutup para usaha ini, Banyuwangi seperti kota kuburan. Kota yang tidak berpenghuni, sepi, ya. Jangan sampai ini sudah tidak ada Covid. Ngapain dibuat-buat aturan seperti itu, ya? Justru mempersempit para masyarakat, rakyat yang punya usaha di Banyuwangi sini, ya. Terima kasih, salam bahagia untuk semua sahabat-sahabatku, teman-temanku yang punya usaha minimarket, biliar, punya usaha kafe. Terus lanjut, saya tetap mendampingi kamu, ya, sampai kapanpun. Yang penting kalau tidak merakyat, tidak ada kepentingan rakyat dirusak, kepentingan rakyat diganggu, saya orang yang nomor satu mendampingi kamu dengan suara dan gerakan massa saya. Terima kasih, saya dari tim Yakuza Maneges, Harimau Belambangan yang ada di Banyuwangi, tetap menyuarakan kebenaran, beramar ma'ruf nahi mungkar. Salam bahagia, ya, kepada semua pengusaha, semua rakyat yang punya usaha apapun yang kemarin dalam ketakutan. Oh, ini ada yang mau saya tanyakan, Pak Yunus. Terkait pembatasan jam buka usaha di Kabupaten Banyuwangi, Pak Yunus sudah meminta ke DPR Kabupaten Banyuwangi untuk membatalkan perda tersebut. Apa benar? Oh, betul sekali. Dari awal ketika surat edaran ini akan ada penutupan usaha-usaha rakyat Banyuwangi seperti minimarket, Indomaret, terus Alfamart, terus tempat biliar, kafe-kafe, kafe keluarga, ya. Ini saya menentang dari awal kok. Bahkan saya membuat video itu di supermarketnya Kejaksaan. Kenapa sih saya membuat video di supermarket Kejaksaan itu? Karena itu yang mendirikan adalah Bapak Kajari tempo dulu, ya. Insya Allah kalau nggak salah Bapak Rawi yang mendirikan itu. Nah, kalau itu ditutup, berani menutup, wah luar biasa pejabat Banyuwangi, tak katakan jantan. Karena apa? Ada kotak-kotak tersangka yang ada di Kejaksaan. Maka jangan ditutup miliknya masyarakat. Coba kalau berani waktu dari awal tutup itu punya Kejaksaan. Terus saya juga meminta kepada DPR kok. Saya sempat telepon, sempat menghubungi Pak Michael, tak tanya
Mas Wito tak tanya, apakah dengan adanya surat edaran terkait penutupan dari tempat-tempat hiburan dan toko-toko itu serta tempat biliar, apakah DPR diajak bicara? Katanya tidak, ya kan? Makanya saya juga meminta kepada Pak Made sebagai Ketua DPR dan anggota DPR untuk segera memanggil pejabat Banyuwangi ini untuk dijak duduk bareng. Ya, alhamdulillah saya terima kasih kepada DPR Banyuwangi, Pak Made, Pak Michael, Bu Rifa, Pak Jamroni dan teman-teman yang lainnya tidak saya sebutkan, bahwa hasil kemarin sempat memanas, sempat berargumentasi, sempat juga Bu Rifa sama Mas Jamroni mengatakan Satpol PP ini lebay karena dikit-dikit mau nutup, sampai ada surat permintaan bantuan kepada Polres untuk keliling-keliling ngontrol itu semua. Ada apa yang hal-hal berlebihan gitu loh. Itu pun gini, sebenarnya kalau mau nutup, coba pertanyakan berani enggak tentang pembelian online. Pembelian online ini luar biasa. Ini banget merusak pasaran yang ada di Banyuwangi. Di kecamatan saya ya, ada satu kecamatan aja setiap hari ini tumpukan onlinean ini yang dikirim di kecamatan Purworejo saja. Itu satu kecamatan. Kalau satu kabupaten di antara 27 kecamatan, ini berapa truk setiap hari 24 jam. Lah itu membunuh daripada jual beli atau ekonomi masyarakat Banyuwangi. Apakah itu pernah dipertanyakan? Berani nggak nyetop? Itu yang mengganggu gitu loh, Pak. Oke. Semalam saya melihat lagi ada yang lewat, namanya Pak John Wahid, orang yang mengidentitaskan diri sebagai tukang kontrol aktivis, tapi tukang kontrolnya yang dibela orang yang ahli korupsi, yaitu saudaranya mantan Menpan RB. Semakin dia membela, semakin dia bicara kayak apapun dengan teknik, katanya teknik tingkat tinggi, dengan bahasa yang intelektual. Kamu tutupi kayak apapun, itu adalah bangkai. Bangkai serapat apapun kau tutup, pastinya akan berbau. Kamu bicara seperti itu justru membuat bangkai lagi di luar bungkusan. Apa yang dilakukan oleh mantan Menpan RB atau Abdullah Azwar Anas ini adalah bentuk pencitraan, dibaik-baikin, dikupas Banyuwangi semuanya seakan indah dilihat dari luar, tetapi isi dalamnya menggerogoti seperti virus penyakit kanker yang sangat berbahaya. Jadi masyarakat ini tidak tahu kalau semua segala lini ini udah ditutup, udah dikondisikan, udah bagaimana caranya setiap hari dapat duit daripada hasil korupsi. 20 tahun kurang ini dalam memimpin dinasti ini sudah luar biasa kekayaannya. Ya, kekayaannya sudah luar biasa, yang termasuk dibagi-bagi kepada kamu, saudara JW ya. Dibagi-bagi ke kamu dikasih. Sekarang kan kamu dirawat lagi, sehingga kamu menjadi orang yang mengkanter siapa yang mengkritik. Tapi kanteran kamu ini gak berbobot sama sekali. Kanteran kamu ini sebuah kanteran seperti kamu buat bangkai. Ya, sudahlah, jangan takutlah. Hidup ini ada hukum karma, ada hukum kisos, ada hukum karma pahala. Baik yang ditanam pasti kebaikan nanti yang akan tumbuh. Jelek yang ditanam pasti akan keburukan dan kejelekan juga yang diterima. Ya kan? Hidup ini ibaratnya tanam dan panen. Apa yang kau tanam, engkau yang menuai semuanya. Kalau yang kau tanam kebaikan pasti baiklah. Abdullah Azwar Anas ini kalau memang baik, ya pasti nanti juga akan menjadi baik dan tidak di penjara. Tetapi kan dia dalam ketakutan sendiri. Yang ditanam ini adalah tanam korupsi segala lini kok. Semua diatur dijadikan ATM kok. Sampai dia harus membendung dalam kasus makanan minuman ini. Yang nyuruh ini semua, yang berlakukan adalah Anas otaknya kok. Saya yang bilang datanya sudah ada semua. Kenapa bingung? Nggak usah bingung. Semua sudah dilakukan dengan menipu rakyat, dengan menipu seperti itu. Sudahlah, nggak usah takut. Hukum Tuhan mau kamu lawan, ya salah lah. Kalau saya ini hanya sekedarnya aja, mau dilihat nggak dilihat ya silahkan. Aku nggak butuh dilihat. Saya ini orang yang hidup tidak ada kepentingan. Kepentingan saya ini hanya bagaimana saya hidup bermanfaat. Kalau bagi anak saya tidak bermanfaat, bagi kamu John Wahid saya tidak bermanfaat.
Karena apa? Kamu bagi saya juga gak manfaati. Bagi rakyat tidak ada manfaatnya juga. Manfaatnya hanya kamu mengambil kekayaan, harta daripada rakyat Banyuwangi. Mulai tambang emas. Tambang emas kalau dibuka, waduh selesai mati di penjara dia. Sudahlah, saya yakin kesalahannya dia buat di tambang emas ini luar biasa. Uang yang diambil ini bukan kelasnya ratusan miliar, triliun sudah. Ya, masyarakat jangan dibodoh-bodohi sesuatu yang tidak tahu. Kamu mau mengkanter kayak apapun, kamu sebenarnya ditertawakan orang. Bukan saya yang ditertawakan. Kalau saya kan by data ngomong. Ya, by data, tidak ngawur. Kamu yang ngawur. Ayo duduk bareng dengan saya. Tak tunjukin setumpuk di rumah saya data-datanya korupsinya Abdullah Soranas. Ayo, datang di mana kamu, tak bawain, tak antar. Apa perlu tak antar ke pondoknya saudara kamu ini data-datanya ya. Oke. Wis gembar-gemboro kayak apa malah tambah lucu. Seneng saya. Ya, assalamualaikum.